Shalom teman-teman, welcome to Junior Church Online Service. Kita udah ada di minggu pertama bulan Agustus nih, yang artinya udah 4 bulan kita ibadah di rumah aja. Tapi biarlah ketika kita ibadah di rumah aja, kita bisa terus ngerasain hadirnya Tuhan dan bisa terus diberkati melalui online service ini. Gimana kabar kalian selama 1 minggu ini? Apapun yang kalian hadapin, jangan pernah lupa untuk bersyukur sama Tuhan. Karena ada banyak banget hal yang bisa kita syukurin sama Tuhan, oke? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, aku mau nyampein beberapa hal nih. Yang pertama, untuk persembahan atau online giving bisa teman-teman transfer melalui rekening berikut ini. Nah, info berikutnya, ini info yang paling teman-teman tunggu banget nih. Apa sih? Di bulan ini, bulan Agustus ini, Jesse bakal ngadain anniversary yang ke-9. Nah, di mana dan kapan sih, Ce? Di tanggal 29 Agustus tahun 2020 di YouTube channel Jesse Palembang. Nah, buat teman-teman yang penasaran banget, bisa langsung cus follow dan pantengin Instagram Jesse Wang Kita. Nah, di bulan ini kita bakal bahas tema baru. Kalau 2 bulan lalu kita udah bahas buah-buah Roh Kudus, bulan ini kita bakal bahas tentang upgrade, yang bakal langsung dijelaskan sama Ko Andrew di minggu pertama ini dengan subtema pertama, Deeper Intimacy with God. Nah, sebelum mulai, aku bakal bawain satu ayat, itu di Yakobus 4 ayat 8a. Aku bacain dulu ya. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Kita bacain bareng-bareng yuk. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke ibadah kita hari ini, yuk kita doa, kita satukan hati dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Satu hari lagi yang sudah Tuhan kasih buat kami hari ini Tuhan. Makasih atas berkat Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Makasih untuk 1 minggu ini Tuhan. Kekuatan yang sudah Tuhan kasih untuk kami bisa lewatin 1 minggu lagi Tuhan sama Engkau Bapa. Semuanya gak ada yang mungkin Tuhan karena Engkau Bapa. Bapa, buat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini, kami mau tetap katakan Tuhan baik, dan akan tetap selalu baik sama kami Bapa. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hari ini Bapa. Engkau yang jaga hati kami, Engkau yang jaga pikiran kami, biar hati dan pikiran kami bisa terus berfokus sama Engkau Tuhan. Bapa, sebentar kami mulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yuk teman-teman sama-sama katakan, amin. Allah yang setia, hanya padamu kami dapat meletakkan harapan kami ya Tuhan. Hanya padamu saja ya Bapa. Kini kami datang menyembahmu ya Roh Kudus. Kami datang ya Tuhan. Dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil
bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku bersetia. Katakan Bapa, Engkau mengenal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Oh, tak peduli masa laluku, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini ku percaya, amin, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, dasar untuk berharap. Kini ku berserah, amin, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia. Kini ku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, dasarku berharap. Kini ku berserah, oh, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ini aku percaya. Berkat penyembahanmu katakan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu
ku mau setia padamu, Allahku. Semua kemuliaan bagimu, Tuhan. Mari angkat penyembahanmu saat ini, teman-teman. Sebab dia layak terima semua pujian. Sebab dia layak untuk terima setiap penyembahan. Sebab dia layak untuk terima segala ucapan syukurmu saat ini. Mari kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Yesus, Yesus, Kau baik Bapa, Kau baik atas kami ya Tuhan. Kau Allah yang setia. Kami mau percaya sama Kau ya Tuhan. Oh Yesus, Yesus, semua kemuliaan bagimu, Allahku yang hidup. Bapa, 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 tak pernah biarkan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Kau Allah yang hidup. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Say power, Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound at the of sound your name. of your name. And I sing for joy, I sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, say, shout to the Lord. Shout to the Lord. All the earth, Let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name, Lord Jesus. Oh, I sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares. nothing Oh, compares to the promise I have. nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Kau layak Bapa, Kau layak Tuhan. Sebab Kau baik, sebab Kau setia Tuhan. Sebab hanya padamu kami mampu berharap ya Tuhan. Terima kasih kalau kami udah boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami udah boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengarkan Tuhan dapat tertanam di tanah hati yang baik ya Bapa. Biarlah lewat firman-Mu ini kami dapat memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.
Shalom GC, hari ini kita akan bahas satu topik lagi yaitu Deeper Intimacy with God, atau dalam bahasa Indonesianya level kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kedekatan, saya mencatat minimal ada 3 motivasi manusia mendekat kepada sesuatu. Yang pertama, manusia mendekat karena satu kebutuhan. Contohnya, kalau teman-teman saat ini sedang lapar di rumah, secara alamiahnya teman-teman akan datang ke meja makan, ngambil nasi, ngambil sayur, ngambil daging, lalu makan. Benar nggak? Atau yang kedua, teman-teman mendekat karena terpanggil atau dipanggil. Dulu sebelum masa COVID-19, ketika kalian bersekolah, ada temenmu yang manggil, "Hey bro, hey sis." Secara alamiahnya juga, kalian akan mendekat ke mereka dan bertanya, "Ada apa?" Atau ketiga, mereka mendekat karena penasaran atau tertarik akan sesuatu. Nah, waktu itu dulu di dekat rumah saya ada satu kali yang besar, dan di kali besar tersebut ada mobil di sana, mobil beneran. Secara otomatis banyak sekali orang yang mendekat ke arah kali tersebut, bukan hanya untuk menolong, tapi untuk mencari tahu kenapa sih mobil tersebut bisa ada di kali tersebut. Mereka tertarik dan penasaran. Nah, tanpa kalian sadari, level motivasi kita mendekat ke Tuhan itu juga mirip dengan motivasi yang tadi. Ada beberapa orang yang mendekat ke Tuhan karena dia sadar betul bahwa dia butuh sama Tuhan. Dia perlu dengan Tuhan, makanya dia mendekat. Tapi ada beberapa orang juga yang hanya mendekat ke Tuhan kalau lagi butuh saja. Atau yang kedua, mereka mendekat ke Tuhan karena terpanggil atau dipanggil oleh Tuhan melalui teman, mentor, orang tua, sahabat, atau siapapun. Makanya mereka baru mendekat ke Tuhan. Atau yang ketiga, mereka mendekat ke Tuhan karena mereka tertarik atau penasaran. Apa sih yang Yesus pernah lakuin kepada jemaat-jemaatnya? Kenapa sih bisa ada orang yang ketika didoain dari lumpuh bisa berjalan, dari mati bisa menjadi hidup kembali? Mereka mau cari tahu kebenarannya, bahkan membuktikan apakah benar Yesus itu adalah Tuhan. Begitu teman-teman. Nah, dari 3 poin tadi, kira-kira teman-teman masuk di poin yang mana? 1, 2, atau 3? Teman-teman boleh tulis di kolom komen ya. Nah, kita masuk ke topik kita, Deeper Intimacy with God. Kalau kita ngomong soal kedekatan, akan muncul pertanyaan, bagaimana sih cara kita mendekat ke Tuhan? Saya kasih contoh. Apakah dengan kita memakai kalung salib, kita sudah jauh lebih dekat dengan Tuhan? Apakah dengan kita merepost firman-firman yang kita dengar ke Instastory Instagram kita sudah jauh lebih dekat dengan Tuhan? Atau dengan kita menulis ayat rema, ayat favorit di bio Instagram, kita sudah jauh lebih dekat dengan Tuhan? Atau dengan menggunakan aksesoris, wallpaper Yesus di HP kalian sudah menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan belajar dari satu murid Yesus, yaitu Petrus. Kenapa Petrus? Karena Petrus itu adalah murid pertamanya Yesus. Biasanya, yang pertama itu punya hal yang lebih spesial dibandingkan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Contoh, kalau saya bilang, siapa sih presiden pertama Indonesia? Pasti teman-teman langsung bisa jawab, oh Presiden Soekarno. Tapi ketika saya bilang, siapa presiden kelima Indonesia? Teman pasti harus ngitung dulu kan? Soekarno, Pak Soeharto, Pak B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan yang kelima baru Ibu Mega. Benar nggak? Apalagi kalau saya tanya wakil presiden, siapa wakil presiden pertama? Teman-teman pasti bisa langsung jawab Bapak Muhammad Hatta. Tapi ketika saya tanya wakil presiden kelima, teman-teman pasti sangat bingung kan? Nah, begitu juga dengan Petrus. Kenapa saya pilih Petrus? Karena Petrus itu murid pertama Yesus. Nah, Petrus memiliki histori perjalanan dengan Tuhan yang panjang dan tidak mudah. Minimal saya mencatat ada 6 kejadian unik yang dialami Petrus ketika Petrus menjadi muridnya Yesus. Yang pertama, Petrus itu adalah murid pertama Yesus, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi waktu itu ketika dia lagi menjala ikan, Tuhan datang ke dia dan Tuhan bilang, Petrus, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Lalu Petrus meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Grafiknya mulai, titik Petrus mendekat ke Tuhan baru mulai. Lalu
Momen kedua adalah Petrus adalah satu-satunya murid Yesus yang bisa berjalan di atas air. Waktu itu ketika Petrus dan murid-muridnya lain ada di kapal, lagi ada badai nih. Dan ketika ada badai, Yesus datang di atas air. Dan Petrus seketika langsung bilang, kalau itu memang benar Engkau Tuhan, buat aku berjalan di atas air. Lalu apa yang terjadi? Yang teman-teman tahu pasti Petrus itu berjalan di atas air. Walaupun cuma 1 tapak, 2 tapak, dan akhirnya dia tenggelam, tapi dia satu-satunya murid Yesus yang bisa berjalan di atas air. Mulai naik nih geraknya. Dari tadi baru murid pertama, punya momen untuk berjalan di atas air. Lalu yang ketiga nih, grafiknya mulai naik. Yang ketiga, Petrus adalah satu-satunya murid Yesus yang mendapatkan pemahaman pada saat itu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Waktu itu ketika Yesus bertanya ke murid-muridnya, siapakah aku? Hanya Petrus yang mendapatkan pemahaman bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, mulai naik lagi grafiknya. Ya kan? Nah, tapi di titik ini grafiknya mulai menurun. Teman-teman boleh perhatiin bahwa Petrus juga adalah satu-satunya murid Yesus yang pernah dimaki oleh Tuhan dengan kata, enyahlah iblis. Kapan itu terjadi? Ketika Yesus memberitahukan bahwa dia akan ditangkap, dia akan dibunuh di kayu salib, dan dia akan bangkit di hari ketiga. Dan ketika itu Petrus mencoba untuk menghalangi. Ketika Petrus mencoba untuk menghalangi, Tuhan bilang, enyahlah kau iblis. Karena Tuhan tahu ini bukan tujuan Petrus, tapi tujuan iblis. Untuk menghalangi Tuhan naik ke kayu salib dan menebus setiap dosa kita. Grafiknya mulai turun. Mulai turun. Lalu, momen berikutnya adalah Petrus adalah satu-satunya murid yang berjanji tetap setia sama Yesus, apapun yang akan terjadi dengan Yesus. Tapi lagi-lagi Yesus sudah ingetin ke dia, Pet, sebelum ayam berkokok 2 kali, kau pasti menyangkal aku sudah 3 kali. Nah, ketika saat itu Petrus masih pede-pede aja, aku akan tetap bersama di samping Yesus. Tapi yang teman-teman tahu bahwa ketika Yesus ditangkap, Yesus disesah, yang terjadi adalah Petrus menyangkal dia 3 kali ketika ayam berkokok 2 kali. Grafiknya tambah turun. Nah, tapi setelah titik ini, Yesus mati di kayu salib, lalu Yesus bangkit di hari yang ketiga, Yesus menemui Petrus. Dan Yesus bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan di momen ini adalah titik balik. Grafiknya Petrus itu naik lagi. Dan Petrus bilang, aku mengasihi engkau Tuhan. Dan setelah momen itu, Petrus berkhotbah di depan banyak orang. Dan dengar baik teman-teman, 3.000 orang. 3.000 orang bertobat. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Grafiknya mulai naik lagi. Nah, yang mau saya tekenin ke teman-teman bahwa Petrus itu memiliki kedekatan yang berbeda dengan teman-teman. Petrus itu dekat secara fisik. Bukan hanya roh, dekat secara fisik sama Tuhan. Tapi dengar baik, dekat secara fisik belum tentu dekat secara hubungan. Dekat secara fisik belum tentu dekat secara hubungan. Mau contoh? Ada 2 contoh nih. Yang pertama, ada sepasang kekasih nih, pacaran, satu kota, satu komplek, bahkan tetanggaan, tapi masih bisa putus. Atau yang kedua, orang pacaran, LDRan, Indonesia USA, tapi bisa langgeng sampai pernikahan. Nah, dari contoh tadi itu menunjukkan bahwa dekat secara fisik belum tentu dekat secara hubungan. Kabar baiknya buat teman-teman adalah teman-teman bisa punya level kedekatan dengan Tuhan sama seperti Petrus. Walaupun tidak dekat secara fisik, tapi kita bisa dekat secara hubungan. Tapi kabar buruknya, itu tidak mudah. Kita tidak dekat secara fisik, itu juga tidak mudah untuk kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Tapi kabar baiknya itu bisa kita lakukan. Nah, berdasarkan cuplikan momen Petrus tadi, kita bisa ambil bahwa jawaban dari bagaimana sih cara kita lebih dekat sama Tuhan. Jawabannya adalah dengan cara kita punya hubungan dan pengalaman dengan Tuhan. Nggak peduli pengalamanmu itu pengalaman baik, pengalaman buruk, atau pengalaman baik lagi, nggak peduli. Yang penting kamu punya pengalaman bersama dengan Tuhan, punya hubungan bersama dengan Tuhan. Lihat tadi Petrus dari grafiknya naik,
terus jatuh ke jurang, dia nyangkal Yesus, lalu dia naik lagi ke atas. Momen inilah yang membuat Petrus itu semakin mengenal, semakin tahu apa sih yang Tuhan mau dengan kita. Yang Tuhan Yesus mau itu kita punya hubungan dan pengalaman yang otentik dengan dia, yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Kayak Petrus tadi, cuma Petrus yang nyangkal Tuhan 3 kali, cuma Petrus yang bisa berjalan di atas air, cuma Petrus yang mendapatkan pemahaman bahwa Yesus itu adalah Mesias waktu itu. Nah, Tuhan mau ini semua. Tuhan mau kalian punya hubungan dan pengalaman sama Tuhan. Tidak peduli pengalaman itu pengalaman baik ataupun pengalaman buruk. Tapi yang saya percaya bahwa pengalaman itu semua akan membawa teman-teman untuk makin mengenal Yesus lebih dalam, lebih clear dibandingkan sebelumnya. Oke? Nah, saya mungkin nggak tahu ya level kedekatan teman-teman saat ini dengan Tuhan seperti apa. Ada mungkin beberapa teman-teman yang lagi deket banget sama Tuhan. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang lagi jauh sama Tuhan. Ada juga mungkin yang nggak ngerasain apa-apa. Aku juga nggak ngerasain deket, nggak ngerasain jauh juga kok. Nah, tapi saya mau bilang bahwa apapun usaha kalian untuk mendekat ke Tuhan, itu berharga di mata Tuhan. Apapun yang kalian lakukan, sekecil apapun, usaha kalian untuk mendekat ke Tuhan, itu berharga di mata Tuhan. Contoh ya, buat beberapa orang yang mungkin sedang jauh sama Tuhan saat ini, mungkin kalian bisa ambil waktu untuk berdoa, minta pengampunan dan berbalik ke Dia. Maka Dia akan menerima engkau sebagai anak kembali. Masih ingat contoh si bungsu? Si bungsu itu sudah menghabiskan, memfoya-foyakan uang bapaknya, lalu dia dengan sadar, dia kembali ke bapaknya, bukan mau sebagai anak, tapi sebagai babu bapaknya, sebagai pembantu bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Bapaknya tetap menerima dia sebagai anak dan mengadakan pesta yang besar. Ya kan? Nah, buat juga beberapa teman-teman yang mungkin saat ini belum mengaku, mengenal Yesus adalah Tuhan, teman-teman bisa ambil waktu berdoa, akuin dia sebagai Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, bawa dia masuk ke dalam hatimu, dan di situ engkau akan diangkat kembali menjadi anak. Masih ingat orang yang disalib di sebelah Yesus? Awalnya mengolok-olok, setelah itu dia bilang sama Yesus, Yesus kalau engkau datang sebagai Tuhan, ingat akan aku. Dan Tuhan bilang, mulai saat ini pun engkau sudah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Nah, atau yang ketiga, buat beberapa orang yang mungkin nggak pernah baca Alkitab, dengan cara hari ini kalian ambil komitmen waktu untuk baca saja satu ayat, kalian sudah jadi lebih dekat dengan Tuhan. Hanya satu ayat. Kalau bisa satu pasal, silakan satu pasal. Kalau bisa 10 pasal juga silakan 10 pasal. Tapi sekecil apapun usahanya, itu berharga di mata Tuhan. Begitu juga dengan doa. Mungkin teman-teman saat ini enggak disiplin dalam berdoa. Tapi dengar baik ketika kau ambil komitmen, mulai hari ini aku mau sepakat untuk berdoa di pagi hari dan berdoa di malam hari sebelum tidur. Engkau sudah menjadi jauh lebih dekat dengan Tuhan. Dengar baik teman-teman, yang Tuhan mau itu kalian melakukan usaha yang tidak perlu orang lain tahu. Karena dengar baik, mendekat ke Tuhan itu bukan berbicara soal pencitraan, tapi berbicara soal hubungan dan pengalaman yang otentik dengan Dia. Nah, kalau saya mau bangun hubungan, bangun pengalaman dengan Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Teman-teman harus punya waktu berdua bersama dengan Dia. Kalau teman-teman nggak punya waktu berdua bersama dengan Dia, bohong kalau teman-teman bisa punya pengalaman dan hubungan dengan Tuhan. Teman-teman harus bisa menghabiskan waktu berdua bersama dengan Tuhan agar kalian punya hubungan dan pengalaman yang dekat dengan Dia. Oke? Nah, terakhir muncul pertanyaan baru lagi, yaitu mengapa sih kita harus dekat dengan Tuhan? Mengapa sih kita harus punya kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan? Apakah supaya kita bisa dapat berkat lebih banyak, mendapatkan keamanan dalam mengerjakan segala sesuatu, atau supaya masuk surga? Untuk jawab pertanyaan itu, ada ayat di 1 Yohanes 3 ayat 1, bunyinya seperti ini teman-teman. Lihatlah betapa besarnya
kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Berdasarkan ayat tersebut, kita bisa tahu bahwa mengapa sih kita harus dekat sama Tuhan. Itu karena Dia Bapa kita dan kita anaknya. Dia Bapa kita dan kita anaknya. Secara normal, Bapa dan anak itu dekat. Tidak perlu usaha apapun, Bapa dan anak itu dekat. Secara normal juga tidak ada Bapa yang tidak memberikan yang terbaik buat anaknya. Ketika anaknya ada masalah, dia akan menjadi benteng pertama, melindungi anaknya, membantu anaknya menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi kita dekat dengan Tuhan itu bukan karena berkatnya, tapi karena Dia Bapa kita dan kita anaknya. Oke, saya sudah selesai. Hari ini saya mau simpulkan bahwa 2 poin yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana sih cara kita mendekat ke Tuhan, yaitu dengan kita punya pengalaman dan kita punya hubungan dengan Tuhan. Gimana caranya kita bisa punya pengalaman dan hubungan? Kita harus luangin waktu berdua dengan Tuhan, punya waktu berdua dengan Tuhan. Dan ketika itu, teman-teman baru bakal punya level kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, mengapa sih kita harus dekat dengan Tuhan? Yaitu karena Dia Bapa kita dan kita anaknya. Saya sudah selesai. Saya berdoa semoga Tuhan belum selesai dengan kalian. Semoga kalian dapat mendapatkan pengalaman, wahyu, pemahaman yang lebih dalam dari hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Puji Tuhan semuanya, tadi kita udah dengar firman yang boleh disampaikan sama Ko Andrew. Dan semoga apapun yang telah kita dengar tadi boleh menjadi rema dan menjadi berkat buat kehidupan kita. Dan pada hari ini kami mau ngajak teman-teman semua untuk bisa mengisi pokok-pokok doa, kerinduan, pergumulan kalian di dalam prayer request. Caranya mudah banget, kalian bisa kontak langsung via DM Instagram di akun Instagramnya JC di @jcwongkito ataupun di akun Instagramnya Stevi di @stevigracia. Sebelum kita mengakhiri ibadah, marilah kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat yang masih boleh kami rasakan sampai hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Ko Andrew Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tumbuh di hati kami, boleh jatuh di tanah hati yang subur, boleh berakar, boleh bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat buat kehidupan kami dan kehidupan orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Ko Andrew yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Biarlah Tuhan hanya berkat-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, sempurna Tuhan di atas kehidupan Ko Andrew Bapa. Berkati kehidupan Ko Andrew, biarlah apapun yang ia kerjakan berhasil karena Tuhan yang selalu pegang kendali kehidupan Ko Andrew Bapa. Kami juga berdoa dengan pandemi ini Bapa, kami percaya janji-Mu ajaib, kami percaya mujizat-Mu nyata Tuhan, kami percaya, kami rindu Tuhan untuk bisa bersatu, menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di rumah-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan untuk bersama-sama lagi Tuhan merindukan lawatan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus COVID-19 ini Tuhan akan berakhir Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan sempurna atas generasi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau ingat akan kami Tuhan. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami satu detik pun Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, Engkau akan pakai kami Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hati kami yang terus mau diajar, berikan kami hati yang terus mau diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang terus mau Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa. Bapa, kami tidak bisa hidup Tuhan tanpa kasih-Mu. Kami tidak bisa hidup Bapa tanpa lawatan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa selalu merasakan hadirat-Mu Tuhan, bisa merasakan kasih-Mu, bisa merasakan lawatan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau diam di dalam hidup kami Bapa, diam di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang setia Tuhan, tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden kami,
Bapak Jokowi beserta wakil Bapak, beserta menteri-menteri Bapak. Biarlah Tuhan Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan hikmat bijaksanaan Bapak. Biarlah Tuhan Bapak Presiden kami bisa memimpin negara kami dengan baik Tuhan. Biarlah Bapak Presiden kami Tuhan bisa mengatur negara kami dengan baik dengan lawatan-Mu Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak, Bapak Nikon Terharjo, Bapak Gembala kami Bapak, Bapak Pendeta Sabta beserta wakil, dan Gembala kami Tuhan Cestevi Gracia beserta wakil Bapak. Biarlah Tuhan Engkau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan tudung perlindungan-Mu sempurna atas hamba-hamba-Mu Bapak. Biarlah juga Tuhan di masa hidupnya Tuhan mereka bisa menjadi alat Tuhan, bisa menjadi terang, bisa menjadi dampak Tuhan bagi banyak orang lain Tuhan. Biarlah Tuhan berkati hidup hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah melalui hidup hamba-Mu ini Tuhan boleh banyak jiwa-jiwa diselamatkan, boleh ada penuaian jiwa-jiwa Tuhan di kota kami dan di negara kami Bapak. Kami juga berdoa untuk kota dan negara kami Tuhan, khususnya kota kami Palembang dan negara kami Indonesia Bapak. Biarlah Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan negara dan kota kami Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Tidak akan Tuhan satu pun Tuhan kuasa-kuasa Tuhan yang bisa menyentuh negara kami, yang bisa menyentuh kota kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bentengi, Engkau pagari Tuhan kota dan negara kami Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami boleh diubahkan Tuhan melalui online service ini Tuhan. Kami tidak akan sama lagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Bila Tuhan kami rindu untuk menerima berkat-Mu Bapa. Teman-teman, biarlah ibadah hari ini boleh jadi berkat untuk kita semua. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat, kasih dan sukacita dari Tuhan Allah kita yang akan menjadikan engkau makin naik di hadapan Tuhan. Mulai dari hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dari Tuhan sama-sama kita sorakan. Amin. Thank